nggak bisa kabur ya. Iya, Dikejar. ketempelan Joy. Salah. Bikin hero baru, kalau gitu namanya Oji lo bikin. Nah, jangan lagunya kayak gitu ultinya. Kalau Joy mah kagak. Tapi hati-hati juga nih Joy, di awal tabrakin Leo susah juga. Susah. Assassin apapun lah, lawan Leo menurutku di awal kalah. Sebenarnya sama-sama sih. Kesempatan mereka ada di turtle yang pertama ya. Siapa yang lebih cepat buat dapetin first blood? Sama kesempatan mereka gimana cowoknya ini bisa nutup jalan dari seorang Leo motor. Fokus lah. Saya lagi. Feeling gua agak ngeri. Nah, tadi sih terlalu semangat. Kalau Asal nggak tadi- kepancing aja. Heeh. Pokoknya kalau infernal pursuit-nya lagi nyala, bisa ditahan kali, mundur dulu dikit. Sekarang masalahnya mancingnya lebih enak om. Lu masuk, kita nggak ada yang ngedes, ulti langsung, Iya. tenggelemin. Bener. Walaupun pasifnya dia lumayan cepet ke triggernya kan ada Joy, Iya. ada Cho kan des mulu tuh kan. Pasifnya penuh terus tuh harusnya. Cuma dari tadi tuh bukan masalah pasifnya. Yap. Dari tadi tuh masalah lompat dan gak bisa mundur. itu doang. Positioning ya. Hah? Tapi gue nggak tahu kenapa ya, draft dari CFU bagus. Gua chef. Gue CFU bagus. Sama sih, aku si FU juga ya. Tapi tergantung Kazuel. Ya, Masuknya Leomornya gimana? ya udah tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan aja. Ingat, 1 poin sudah didapatkan CFU. Match point untuk CFU. Apakah Musket akan bertahan? Atau CFU dibawa ke game yang ketiga? Let's go. To the lane of dawn. Berputar-putar mencari jalan keluar untuk Busket bisa melaju ke game yang ketiga. Ini menjadi sebuah jawaban harusnya. Yang kita bakal menyaksikan. Di mana OP mungkin bisa menjadi trigger untuk para pasukan seperti yang sudah disampaikan oleh Lim. Mampu atau tidaknya? Ya itu balik lagi ke masing-masing Lim. Ya, tapi dengan Emblem Fighter ya lagi-lagi ya. Match up sekarang ke Kariton lagi. Oke. Identity nggak pakai Purify. Oke. Kayaknya Ya, nanti tulus juga kali ya. Udah pakai flicker aja lah daripada nanti dikejar Joy. Serba salah juga. Sama dia dari jauh kan. Lumayan aman lah. Tuh, itu tuh. Leomor tuh, momentum retri. Darahnya tadi masih banyak banget itu. Selesai. Hilang loh kembangkol. Separuh HP. Bener dong, bukan kembangkol. Oke, kita akan ngebahas lagi di mana rotasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim CFU Gaming kali ini masih belum agak cukup agresif ya. Dan bahkan kita menunggu mungkin Busket yang mungkin lebih mulai agresi itu. Ya. Harinya Festival of Blood, oke. Kan kemarin banyak perdebatan di sosial media. Cloudnya Festival of Blood, nggak masuk. Iya, kalau Kari masuk. Iya, kalau Kari pasti. Pasifnya, skill pertamanya, itu kan sakit tuh. Skill 1 Kari sakit tau. Dan pecahnya sering loh. Heeh. Makanya bisa buat sustain juga. Dulu ada zamannya Karitek kan. Nah, itu juga pakai FOP. Mirip-mirip, bedanya sekarang itemnya udah damage. Gitu XP, aja. udah hit Iya, aja. udah gitu Udah aja. keras-keras banget Karitek. Oke, Kazu di level 4. Udah bisa manggil Barbil. Apakah langsung ini invade jungle mungkin engage duluan? Karena ya baik lagi kan Factor lawan Assassin, Factor harus lebih galak. Wah, lihat. Kazue bakal coba dipancing dan bahkan di sana di-trigger oleh permasukan dari tim Busket dengan adanya Unbreakable, tapi Joy masih terlalu sakit membuat permasukan dari tim CFU Gaming. Mereka hampir saja dibalikin keadaannya. Momentum ketika Barbilnya sudah turun, Kazue malah membuat Joy-nya sekartel mode. Ya, tapi sekarang Turtle bakal di setup dan harusnya free. Dan pergerakan dari detektif juga mengincar yang lain. Rockwave. Rockfave, oh sayang sekali Rockfave-nya targetnya ke Karpatker. Menurutku udah ada identity tadi di sana udah standby. Buff-nya hilang. Ini dia definisi lawan Joy Blank dikit buff hilang. Tapi identity dipukul mundur lagi. Waduh. Dia ngasih vision sama buying time aja. Yap, itu fight yang memang pancingan demi pancingan yang kita lihat terjadi ya. Memang ada tumbang dari masing-masing pihak, tapi begitu di tip no purple buff, Kazu bakal tertinggal levelnya juga jelas. Dan ini untuk adu retri di turtle yang kedua akan menjadi kemenangan kecil untuk CFU Gaming kalau mereka akan coba untuk kontes di sana ya. Karena early pressure juga masih sangat-sangat masuk sekali bagi Busket Sport. Mereka masih punya damage yang memadai, apalagi kalau Vectornya nanti ini masih bisa memainkan Revitalize ya kalau ready. Tapi cowok udah level 4 ya. Ini udah harus mulai diperhatikan. Dan jangan lupakan, aku ngeliat cowok siapa? Oh, cowok Valence ya. Agak cukup agresif kemarin Valence. Ya. Tendangnya ke arah yang lain kalau nggak salah. Cuma gue ngerasanya ya, cowoknya ini lumayan over resource. Karena dia bakal di follow sama OP. Yang dimana OP jujur dia bisa sendiri juga. Tapi itu dia Web Dragon. Oke. Di cancel. Tapi langsung coba di follow-nya dengan Blazing Red yang mungkin damage-nya masih belum cukup di awal. Kita melihat ada posisi dari Arax. Bahkan kayaknya dari item yang gue lihat, Demon Hunter Sword-nya masih jauh sekali
banget Masih jujur. banget, jujur. Dan cancellation juga rapi, Oke, Witcher. instant kill first blood akhirnya didapatkan oleh OP kali ini terhadap sosok serang Watker. Avatar Guardian nggak sempat dikeluarin, tapi revitalize the best thing udah dilakukan oleh para pasukan dari tim Busquets. Agresi yang dilakukan dan identity kali ini flicker for defensive, tapi nampaknya Joy-nya udah mulai harus diperhitungkan, Lim. Wah ini dua genius nih. Kaditanya genius. Detektif dari Joy-nya juga genius one. Emang sih itu dua-duanya item core-nya. Tapi karena kayak gini jadi gak share damage om. Ya, ya. Kayak biasanya satu ya. Kalau- Satu yang beli, satunya yang ngedeliver damage saja. Ada baiknya tadi sih Kaditanya mungkin item Lightning, yang lain ya. First item lightning oke atau Ya, bloodwing. Lightning lebih oke sih gua. Lightning sih sekarang. Iya. Buff juga kan. Pertama lu bisa spammingnya, dapat damage-nya. Ada cooldownnya. Ada cooldown-nya juga. Lebih sustain lah di arah mid lane-nya. Oke. Tapi War X untuk first itemnya X sih. Hampir tadi identity. Oh, dia nggak mau gegabah juga dari Boxy. Dan ini nih masalah terbesarnya akan ada di Wadu. Karena untuk sekarang Karinya kan belum join. Nah Wadu ini bisa buying time lumayan lama. Lihat apa yang diberikan oleh seorang Wadu. Baik tangan ke belakang. Identity gak ada flicker lagi dapatkan. Langsung Rafe menuju ke arah 2 point kill didapatkan oleh pasukan dari tim CFU Gaming. Fokus untuk kabur langsung dengan sangat cepat membuat para pasukan dari tim Busquets mereka cuma bisa mendapatkan Boxy dan The Well of Dragon di follownya dengan sangat pasti. Sedangkan para pasukan dari tim Busquets mereka mendapatkan 1 point kill atas sosok seorang Boxy itu dengan banyak point kill itu gak worth it sama sekali. Karinya walaupun sudah bantu ke arah top lane, dia gak bakal bisa kalau deliver damage sendiri. Dan RX mau dapetin satu turtle seperti Gambling waktu itu mendapatkan Lord, wah sulit. Kayaknya untuk sekarang masih belum bisa ngapa-ngapain malah. Baru jadi Corrosion ya untuk Kari menurut gue ya damage-nya belum cukup. Even dia ada pasif ya. Mungkin untuk ngebantu bisa, tapi untuk berimpact yang gede ya belum. Dia sama sih objektif Hero Trinity adalah secepat-cepatnya jadiin 3 item Swift Trinity-nya. Karena impactnya nanti Cloud akan lebih tinggi. Hati-hati dengan Blazing Duet dia area, Kari single target. Dan jangan lupa ya, tadi targetingnya langsung menuju ke identity yang memang sudah terlihat. Flickernya nggak ada. Gak ada flicker. Itu di samping dia, kalau kalian lihat, ada OP dengan detektif langsung nempel dua-duanya di samping. Target oh. Ya, jadi mereka benar-benar menghabiskan pemberi damage yang terbesar. Udah habis tadi. Detektifnya sih nge-skip semua ya. Pokoknya dia bodo amat langsung ke sebelah Parsha. Iya, pasalnya selesai udah. Gak ada apa-apa. Enak, bisa kita mainnya bisa damai. Kenapa Iya. damai? Pertama, dari identity dia nggak bisa langsung nge-deliver pedestal, gak ada yang bisa di-following up sama dia. Kedua, dari identity, spammingnya nggak ada. Walaupun ya detektif ini levelnya di atas identity, tapi jangan lupakan, spamming dari Parsha itu benar-benar harus diperhatikan. Sakitnya main bukan. Bukan main. Bukan main. Dan OP, bagi dari Barbiel dengan Rafe, that's it. Udah cukup. Source skill dikeluarkan, tapi waduh kayaknya terlalu sakit dan flicker. Out of nowhere, Exi melihat adanya detektif di depan sana dan masuk ke dalam lagi Exi. Gak boleh dilupakan karena detektif masih standby on position. Tapi para pasukan tim Busquets Esports mereka mendapatkan satu informasi no flicker untuk Exi. Kayaknya untuk di turtle berikutnya mereka agak harus lebih aware. Tapi untuk Joy kayaknya susah banget ya untuk dapetin Povius. Karena dia ketika dia ngedash dengan itemnya 2 kali dash, Povius pasif. Nyala. Dan itu udah pasti itemnya stop ke cancel. Abis itu dibalikin. Tapi OP, apakah cukup? Langsung instant kill Ravwave. Rasakan kesakitanku. Berhasil mendapatkan poin kill dari bottom lane. No XC untuk turtle yang berikutnya ini akan menjadi sebuah keuntungan sekali. The Wild Dragon dari seorang Butsi belum dikeluarin. Karena dia masih nahan di mana sosok dari Identity berada. Barbiel dikeluarkan, fokus ke arah belakang. Targetnya dengan blazing dan ditutup begitu saja. Flicker for defense dikeluarkan dengan Avatar Guardian for nothing. Apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Busquets kali ini bakal coba di-follow-nya kembali dan Arax. Terlalu sakit. Purify sekalipun gak bisa menghentikan damage yang diberikan oleh seorang Kadita. 2 point kill. Benar-benar dari 2 jadi 3 point kill. Ini trade-nya nggak bagus sih. Ini trade-nya gak bagus plus turtle. Lihat Avatar Guardiannya cuma buat tutup ke arah turtle. Bukan tutup ke arah fight-nya, Lim. Jadi ya, itu yang gue maksud. Karena, wah udah Holy Crystal juga. Detektif ini tajir banget sih. Karena emang 4-0. Kita lihat di bagian atas detektif. Wah, Solo kill. sudah solo kill. Wah, Solo kill kill. bahkan. Solo kill Israel di arah top lane. Kalau kata orang-orang, solo kill. Itu udah bukan soal lagi dari skill. Karena nggak bisa apa-apa lagi. ya, jangan lupa tuh itemnya Lightning Tranchant juga selesai buat si OP ya. Jadi damage-nya ya sangat berskala besar sekali. Ada Holy Crystal, ada Lightning Tranchant.
dan Identity ini kalau sampai gak dapetin informasi ada di mana Kagita, Joy, ini bahaya banget buat posisi dia. Om, ini yang cukup khawatirkan adalah duel Dragon yang terlalu jauh depan instant kill. Hampir saja Avatar Fire bisa menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama. Shutdown finally terjadi, diving terlalu dalam oleh seorang detektif. Meanwhile di sana Axie menjadi point kill yang selanjutnya. Axie, what happened? Wildcard Axie sangat bersinar. Axie sangat benar-benar memukau seluruh penonton Sobat Mobile Legends di wildcard, tapi di Twisted Axie seakan-akan demam panggung udah flashing dan for defensive dan juga serang waduh menyelamatkan kawannya, membuat tim Busquets gak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi itu udah kelihatan ya, damage dari Kari yang udah mulai terasa. Even itu waduh gak bisa nahan lama untuk tungguin Karinya nge-damage. Sementara untuk Leomordnya, gue ngeliat dari Leomord yang early-nya bisa dibilang fail, dia bakal sedikit susah karena Leomord sendiri juga bukan tipikal hero scaling. Di bawah farming lebih lama bakal lebih susah lagi, kecuali dia mau bikin build-nya ke hybrid. Trinity udah jadi 9 ini terhitungnya cepat. Menurutku mungkin dari Busquets Esport mereka harus cari tim fight-nya. Yang jarang kita lihat mereka initiate, mereka lebih yang di-initiate. Dan mereka yang lebih harus bisa memberikan info lebih untuk Identity juga. Dan yang di depan-depannya ini nih, mungkin seperti Axie, Kazu, atau bahkan dengan Vector-nya, dimakan habis-habisan dengan begitu banyaknya item yang sudah cukup berbeda sekarang. Bahkan mungkin sejenis Wado sendiri, siapa yang bakal bisa menembangkan dia sekarang gitu loh. Itu Waker ada cloud di pilihnya Uranus. Oke, nggak masalah. Tapi Karena lebih nggak- wise kalau banget. damage-nya nggak nyampe sih. Ya, Ini udah banyak banget. Aksinya bonyok, flickernya juga udah nggak ada. Karena Infernal Pursuit. Dan ngomongin ke arah seorang Kadita, ini bisa menjadi target utama ke arah RX. Lihat RX. Instant kill dan again solo kill. Langsung berhasil mendapatkan shutdown kali ini terlalu agresif membuat permasukan dari tim CFU Gaming buying time. Berhasil mendapatkan Lord, tapi ingat ada sosok Desert Popheus di sana, tidak boleh terlalu greedy. Ngomongin Cloud memang dia kaya total, kita lihat Sing, tapi tidak ada defensif dari Magical, itu juga sebuah masalah Lim. Ya. Kerasa ya tadi ya, damage-nya bocor banget langsung darahnya. Dan detektif, Untuk kayak detektif, udah ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah Uranus, tapi nampaknya damage terlalu sakit. Purify Games dan dari Kudita, Barbia one last hit, tapi ternyata waduh still survive in the mid lane. Membuat para masukan dari tim CFU Gaming mencoba untuk membalikkan kembali kanan, tapi kalau misalnya Boxy maksa nendang, ini karena following on damage, ini akan ngebuang sia-sia. Worldnya masih bergerak sangat jauh di arah bottom lane, membuat tim Busquets bisa dapetin 2 kill. Itu udah worth it untuk mereka nge-defense. yep, ditarik ulur doang, bernyanyi sekarang dengan Rhythm of Joy. Tapi ya ini hanya trigger aja, belum ada yang benar-benar komit untuk masuk. Mungkin kita akan menunggu nanti di mana Petrify dari OP yang udah ready sekarang, itu di mana sinyal dari OP akan maju juga. Bisa jadi seperti itu sih. Tapi untuk serangan-serangan yang dibangun tadi juga dari CFU Gaming, mereka cukup berani loh. Berusaha untuk kembalikan dengan bukan damager ya, tapi dua hero yang hanya mengejar dan menakut-nakuti. Jadi ya 3 lane yang terbaik yang bisa dilakukan oleh CFU Gaming sekarang adalah yang nge-trigger aja dulu untuk volley defense, atau kalau memang mereka beruntung, menit 12 hilang ini dia. Ketika hilang untuk volley defense, mereka bisa coba untuk kawal Lordnya untuk ke atas. Udah dikawal Om. Ini adalah sebuah informasi dari Om Awal. Langsung dikawal dengan super minion yang masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Wells Dragon standby on position. Final Airstrike telah dikeluarkan. Bonyok. Terlalu bonyok untuk bisa dive in ke dalam. Sekalipun dia masuk ke dalam ini gak bakal wise banget. Kenapa? Karena terlalu jauh dari detektifnya. Ya. Dan akhirnya mundur lagi, masih bisa bertahan untuk Busquets. 6.000 gold kurang lebih. Yang diungguli juga sama CFU. Ini angka yang lumayan dahsyat. Dan jangan sampai nanti mereka terbawa suasana. Karena untuk endgame itu PR yang berbeda. High ground defense-nya ada, Identity, dan untuk yang ngepanis ada juga RX. Tapi detektif, Fokingnya sakit banget. Fokingnya terus sangat langsung instant kill di arah belakang. 2 point mendapatkan the Winter Crown. 1T looking for wipeout. One last man standing. Kasue. Tidak ada lagi only defense. Tersisa Kasue seorang diri. Busquets berada di ujung jurang. Benar-benar ini bencana. masih 10 detik lagi untuk respawn time dari minionnya. Mampukah Busquets bertahan? Fokus karena PSK peduli apapun yang terjadi. Belum ada duel